Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di mata kuliah basis data, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data. Nah, minggu lalu kita sudah bahas terminologi basis data, mulai dari definisi basis data, lalu ada tabel, ada record, ada kunci, ya. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah DBMS, Database Management System. Sebelum kita masuk ke DBMS, kita lihat dulu terkait data, informasi, dan organisasi. Ya, kalian mungkin sering dengar nih, dapat informasi, atau kumpulkan datanya, atau organisasi atau perusahaan itu sama aja. Nah, sekarang kita lihat. Data merupakan dasar pembangunan informasi, di mana informasi dihasilkan dari memproses data. Informasi digunakan untuk menemukan kandungan dari data. Jadi data-data yang diambil baik dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, itu semua data. Ya, jadi yang wartawan kumpulkan itu adalah data. Diolah, diproses untuk menghasilkan informasi. Nah, informasi digunakan untuk menemukan kandungan dari data. Setelah diolah, diproses video, gambar, ya. Itu diproses, disesuaikan sama tanggal, kejadian, menghasilkan informasi. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu adalah kunci dari keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah kunci bagi organisasi untuk tetap berjalan pada lingkungan global. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan itu membutuhkan informasi. Untuk apa? Untuk mereka tetap produktif. Mereka bisa mengikuti perkembangan lingkungan dari konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen sekarang? Apa trennya? Apa yang diminati oleh konsumen? Nah, itu dibutuhkan informasi-informasi seperti itu dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk tetap berjalan pada lingkungan global. Kalau kita lihat di sini, data sebagai inputan diproses ya, diproses untuk menghasilkan informasi. Nah, ini informasi. Jadi, prosesnya itu data, proses, informasi. Data-data dalam basis data, faktanya basis data adalah kumpulan dari banyak tabel. Kemarin salah satu definisi dari basis data adalah kumpulan dari banyak tabel, di mana tabel-tabel tersebut memiliki data yang saling terkait dengan data yang lain. Jadi tabel-tabel itu isinya data, datanya itu saling terkait. Keterkaitan dapat dilihat dari lingkup organisasi yang menggunakan basis data. Contohnya nih, ada akademik perguruan tinggi, ya, kegiatan proses akademik perguruan tinggi. Di situ ada data mahasiswa, jurusan, program studi, dosen, mata kuliah, kelas, kontrak, dan lainnya. Untuk di rumah sakit, ruang lingkup rumah sakit, ada data pasien, data dokter, perawat, penyakit, ruang, dan seterusnya. Nah, data-data tersebut ada nggak kalau misalnya di perguruan tinggi, data pasien? Nggak ada. Jadi, data-data itu tergantung pada ruang lingkupnya. Terkaitnya itu berdasarkan lingkup organisasi. Butuh manajemen terhadap basis data yang dikelola agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi bagaimana nanti data mahasiswa, data jurusan, data program studi, data dosen, mata kuliah, itu mereka saling keterkaitan. Baru bisa disebut sebagai basis data dan butuh manajemen. Ya, manajemen data terkomputerisasi, yaitu manajemen basis data yang efisien, biasanya membutuhkan penggunaan basis data komputer. Nah, disinilah DBMS atau Database Management System adalah sekumpulan program yang memanajemen struktur basis data dan akses kontrol terhadap data-data yang tersimpan dalam basis data. Contohnya ada Oracle, ada IBM, ada SQL Server yang kita gunakan, ada MySQL, ada Foxbase, ada Access, dan lain-lain. Jadi database itu aplikasinya, software yang digunakan untuk memanajemen basis data. Yang kita gunakan adalah sekarang SQL Server. Itu DBMS ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi DBMS itu di sini. Ini DBMS ya. Nah, ini end user. End user ini aplikasi request, dia menjalankan aplikasinya sehingga dia mendapatkan data. Nah, di sini ada yang namanya database struktur. Di dalam database itu ada yang namanya metadata. Metadata itu bagian kecil dari data, ya.
Nih metadata. Contohnya misalnya foto. Nah, metadatanya itu diambil pada tanggal berapa, jam berapa, lalu nama filenya berapa, lalu nama filenya apa, ukurannya filenya berapa, itu metadata. Ini ilustrasinya ya. Apa fungsi dari DBMS? DBMS merupakan manajemen kamus data, manajemen penyimpanan data, transformasi dan presentasi data. Dia menampilkan, dia mengelola dari data menjadi informasi. Manajemen keamanan ya, data dan informasi di dalam DBMS itu ada yang namanya hak akses. Ya, siapa yang bisa mengakses? Walaupun dalam sebuah organisasi ada basis data, setiap struktural daripada tingkatan manajemen bawah sampai manajemen puncak itu memiliki hak akses informasi yang berbeda. Ya, kontrol akses banyak pengguna. Ini data, misalnya data penjualan, siapa aja yang bisa melihat? Oh, yang bisa melihat mungkin kasir, lalu bagian si manajernya. Nah, bagian gudang itu nggak bisa lihat penjualan, atau stok barang yang bisa melihat itu bagian gudang sama manajer, kasir nggak bisa melihat. Itu adalah kontrol dari akses banyak pengguna. Manajemen pencadangan dan pemulihan, itu kemarin udah kita bahas ya, backup sama restore itu salah satu pencadangan dan pemulihan. Manajemen integritas data, bahasa pengakses basis data dan antarmuka program aplikasi, serta antarmuka komunikasi basis data, itu fungsi-fungsinya. Apa keuntungannya jika kita menggunakan DBMS? Yang satu, berbagi data yang lebih baik. Yang kedua, pengamanan data yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi data yang lebih baik. Yang keempat, meminimalisir data yang inkonsistensi, mengakses data yang lebih baik, mengubah cara pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas pengguna. Ini keuntungan kalau kita menggunakan DBMS. Oke. Nah, hari ini ya yang akan kita praktekkan itu adalah membangun view atau tabel turunan. Kalau ada yang terkait tadi materi, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke. Nah, kita masuk ke ini prakteknya. Yang pertama kalian buka dulu SSMS-nya ya, Microsoft SQL Server Management Studio-nya. Oke. Kalau sudah di login. Oke, sudah. Connect. Nah, exercise yang pertama, latihan yang pertama itu membuat tabel. Kemarin tabel kita baru tabel mahasiswa. Isinya ada data 15 data. Yang pertama data kalian, lalu selanjutnya itu mengikuti ya. Yang pertama tabel mahasiswa. Sekarang tugas kalian adalah yang pertama melanjutkan membangun basis data DB akademik ya, yang telah ada sebelumnya, yang telah berisi tabel mahasiswa. Berikutnya adalah membangun 2 tabel baru, yaitu tabel dosen dan tabel prodi. Jadi kemarin sudah ada tabel mahasiswa, sekarang kalian tambahkan menjadi dosen dan prodi. Oke, untuk dosen dan prodi, ini kolom name-nya, data tipe dan allow null-nya, silahkan kalian ikuti. Ya, ada ID dosen, ada NIP, nama dosen, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk prodi ada ID prodi, nama prodi, dan K prodi. Oke, isinya ya edit top 200 row-nya. Kemarin sudah saya kasih tutorialnya untuk mengisi datanya. Ya, saya tidak kasih tutorial lagi, silahkan. Untuk dosen ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ada prodi, ada SI, dan TI. Nah, untuk dosen itu kalian tambahkan 5 ya. Nih untuk dosen. Untuk dosen itu karena kemarin mahasiswa kita di ID dosennya itu ada 5, silahkan tambahkan 1 dosen baru. ID dosennya itu 5. NIP-nya YDB 8710.072. 072-nya diganti 165, nama dosennya Lis Aryani, SKMMSI, jenis kelaminnya perempuan, nomor HP-nya masukkan nomor handphone saya. Oke, itu untuk dosen, tambahkan 1 ya. Prodinya ada SI dan TI. Nah, oke, ini untuk tugas yang pertama, jadi nanti kalian screenshot. Oke, ada 3 tabel. Hasil akhirnya seperti ini, ada dosen, mahasiswa, dan prodi. Nah, oke. Silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel dasar dan tabel turunan. Oke,
Tabel dasar dan tabel turunan dengan menggunakan DBMS, basis data dapat diabstraksikan menjadi tampilan-tampilan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Abstraksi ini dihasilkan dari tabel-tabel tabel-tabel dasar sehingga membentuk tabel-tabel turunan. Tabel dasar itu tabel di mana tersimpan data secara fisik yang udah kita buat. Tabel mahasiswa, dosen, dan prodi itu merupakan tabel dasar. Lalu ada tabel turunan. Tabel turunan adalah tabel yang diturunkan dari abstraksi tabel-tabel dasar sehingga tidak memiliki data secara fisik. Jadi nggak ada tabel kalau kita bangun kan misalnya kita buat nih tabel mahasiswa, prodi, dosen, lalu kolom name-nya ada, lalu ada tipe datanya, ada allow null-nya. Nah, kalau tabel turunan ini nggak ada. Nanti kita lihat gimana ya. Tabel turunan sering disebut sebagai view, tampilan atau skema eksternal. Dengan menggunakan tabel dasar yang kita sudah buat tadi, tabel dosen, mahasiswa, dan prodi, kita akan buat tabel turunannya. Nah, ini contohnya tabel turunannya. Ya, jadi ada 3 tabel baru, 3 tabel ini berasal dari 3 tabel dasar. Oke, ini 3 tabel dasarnya, ada mahasiswa, dosen, dan prodi. Nanti kita akan menghasilkan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Ini tabel turunan, yang di bawah ini tabel dasarnya. Oke, nah ini tampilannya ya, sudah ada DB akademik, lalu ada database, ada tabel dosen, mahasiswa, dan prodi. Pastikan sudah ada 3 itu ya, lengkap dengan isinya. Nah, untuk membuat view baru, ini tutorialnya. Nanti saya kasih tutorialnya, jelaskan. Ya. User interface-nya, ini view-nya. Jadi ada 3 bagian. Oke. Nanti saya kasih tutorialnya untuk membuat view ya. Lalu dieksekusi sehingga menghasilkan tabel yang baru. Nah, ini hasil dari view-nya. Tabel baru ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, dan nama prodi. Ini kan digabungkan antara tabel mahasiswa dan tabel prodi. Ya. Nah, ini dihubungkan antara tabel prodi dan tabel mahasiswa. Oke, nanti saya jelaskan. Ini untuk menyimpan view-nya. Sehingga nanti ada view prodi mahasiswa. Nah, ini exercise yang kedua. Jadi tadi exercise yang pertama, ingat kalian membuat tabel ya, tabel dosen dan tabel prodi. Exercise yang kedua, silakan kalian buat view dosen PA dan mahasiswa. Oke. Exercise yang ketiga itu membuat view dosen PA dan dosen PA, prodi, dan mahasiswa. Jadi di sini menggabungkan 3 tabel. Ini tugas kalian. Nanti saya jelaskan yang membuat view-nya. Oke, sekian untuk penjelasan materinya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan melalui WA Group ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton part 2 untuk tutorial view-nya. Oke, sampai jumpa.